Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam kegiatan kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita mengkaji satu bab tentang sholat hari raya. Sholat hari raya atau sholat dua hari raya. Yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membahas tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kita sudah jelaskan sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Kita mengkaji dari kitab Ibhajul Mukminin, ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, Fadilatul Syekh Ulama Abi Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala. Salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Ikhwatal Islam azakumullah. Baiklah, kita langsung mengkaji kitab beliau, ya. Eh, Bab tentang sholat dua hari raya, ya, atau yang disebut dengan sholat Id. Kenapa dinamakan sholat? Kenapa dinamakan Id? Ya, Id itu, ya, dinamakan dia Id karena selalu berulang. Ya, karena Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan, yaitu kembali. Ya, dinamakan dia Id, ya, atau hari raya Id itu karena terus berulang setiap tahunnya. Ya, dinamakan Id juga, ya, dinamakan hari raya juga karena orang berharap kedatangannya. Ya, karena orang berharap kedatangan eh, hari raya itu sehingga dinamakan Id. Ya, karena dengan kedatangannya itu orang pun eh, bergembira, ya, bergembira dengan datangnya Id tersebut. Ya, oleh karena itu sehingga hari Id itu atau hari raya itu adalah hari yang orang bersenang-senang, ya, orang bergembira pada hari raya itu. Tidak ada orang yang bersedih pada hari raya tersebut. Itulah yang dinamakan dengan Id karena dia datang dengan membawa berita gembira atau dengan datang dengan suasana dalam keadaan eh, orang-orang bergembira pada saat itu. Oleh karenanya kita disunnahkan untuk senantiasa memberikan apa namanya saling mengucapkan selamat, ya, saling bertukar mengirimkan selamat, ya, taqabbalallahu minna wa minkum gitu, ya, atau selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya Idul Adha, ya, atau Idul Mubarak, ya, semoga Id ini memberikan keberkahan, ya, dengannya
kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kenapa dinamakan dengan Eid? Ya, kita sudah tahu ya kenapa dinamakan Eid, karena terus berulang setiap tahunnya, dan yang mana kaum muslimin bergembira pada hari itu dan saling bertukar atau saling mengucapkan selamat di antara kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, bahwasanya ketika Nabi eh, hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi mendapatkan para sahabat ketika itu memiliki dua hari raya, yang mana mereka bergembira pada dua hari raya itu. Maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, qad abdalakumullahu bihima yawmain khairum minhuma yaumul idul fitri wa yaumul adha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan ya dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari dua hari raya kalian selama ini, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, inilah hari rayanya, dua hari raya kaum muslimin yang berulang setiap tahunnya, ya, yang mana kaum muslimin tentu bergembira ketika datangnya dua hari raya ini. Ya, jadi para sahabat dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka memiliki dua hari raya yang mana mereka bersenang-senang. Tentu itu hari raya ketika mereka masih jahiliyah, kemudian terus diwarisi. Eh, Namun ketika Nabi datang ke Madinah, maka Nabi pun menggantikan dua hari raya mereka yang sudah turun-temurun itu, digantikan dengan dua hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan yaitu Idul Adha, hari raya Idul Adha. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi hari raya kaum muslimin itu bukan cuma sekedar bersenang-senang, bergembira, makan-makan dan seterusnya, tetapi hari raya orang muslim atau kaum muslimin itu adalah hari raya yang di dalamnya itu ada sholat, ada zikir dan ada syukur. Makanya ada yang kita kenal dengan sholat hari raya, ya, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yaitu pada pagi harinya kaum muslimin berbondong-bondong ya mendatangi sebuah lapangan atau masjid untuk melaksanakan sholat hari raya. Itulah hari raya orang-orang muslim. Bukan cuma sekedar bersenang-senang, berpesta-pesta, ya bergembira, makan ini dan itu, tetapi mesti di situ ada sholat, ya di situ ada zikir, di situ ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di malam hari raya itu ada namanya takbir. Adanya takbir, yaitu kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bertakbir pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Itu menunjukkan tanda syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan kembali dengan hari raya. Ya, ini tentu ini yang membedakan hari raya kita dengan hari raya orang-orang kafir. Hari raya orang kafir mereka hanya sekedar bersenang-senang, berpesta pora, bergembira, makan ini dan itu dan seterusnya, tetapi mereka tidak ada sholat di situ, tidak ada zikir, tidak ada bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, hari raya kaum muslimin tentu berbeda dengan hari raya orang-orang di luar Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah kita lanjutkan. Ya, Rasulullah SAW ketika hari raya datang, maka Nabi memerintahkan orang-orang atau para sahabat untuk keluar melaksanakan sholat hari raya di sebuah tanah lapang. Ya, bahkan Nabi menyuruh semua biar perempuan-perempuan, bahkan meskipun perempuan itu yang haid pun disuruh semua datang ke lapangan. Tentu yang haid tidak melaksanakan sholat id tentu ya,
tidak boleh perempuan haid melaksanakan sholat, tetapi mereka diperintahkan oleh Nabi untuk mendengarkan ceramah, untuk mendengarkan khutbatul Id, ya. Jadi begitu. Ini menunjukkan bahwasanya sholat Id itu sebenarnya tentang hukum sholat Id itu ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah dia fardu ain atau hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardu ain. Ada juga mengatakan fardu ain bukan sunnah muakkadah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum sholat Id itu. Ya, intinya adalah Nabi memerintahkan semua kaum muslimin untuk keluar melaksanakan sholat Id. Ya, yang perempuan-perempuannya semua, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya perempuan itu hukum asalnya sholat di rumah kan, ya itu hukum asalnya itu lebih afdol. Tapi untuk Id ini Nabi menyuruh semua, bahkan perempuan-perempuan, bahkan yang tadi saya katakan tadi yang haid pun diperintahkan untuk datang ke lapangan mendengarkan khutbah Id meskipun tidak melaksanakan sholat. Bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi juga menyuruh eh, wanita-wanita yang tidak memiliki jilbab, yang tidak memiliki apa namanya mukena, disuruh juga datang. Maka Nabi pun menyuruh yang memiliki mukena untuk meminjamkan mukenanya, ya, atau jilbabnya kepada saudaranya yang tidak memiliki mukena untuk bisa melaksanakan sholat. Ini menunjukkan begitu sangat diperintahkannya untuk dilaksanakan sholat Id tersebut. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian tentang pelaksanaan sholat Id itu, ya, itu dilaksanakan ketika matahari sudah berada terbit satu tombak, setinggi satu tombak, atau dimulai ketika sudah masuknya waktu isyraq. Waktu isyraq itu biasanya ya ulama memprediksikan kurang lebih 1,5 jam setelah azan subuh. Jadi setelah 1,5 jam azan subuh itu, di situ eh, sudah bisa dilaksanakan sholat id, ya, di pagi hari itu ya tentunya, ya, sampai berakhirnya sebelum masuk waktu eh, zuhur, ya, sebelum masuk waktu zuhur itu waktu yang paling terakhir sekali. Ya, namun saja biasanya kaum muslimin melaksanakan sholat id itu biasanya di pagi hari, ya. Biasanya jam setengah tujuh, ada jam 7:15 atau jam 7, ya, sekitar segitulah. Itu waktu yang biasa kaum muslimin melaksanakannya. Kemudian disunahkan dikerjakan di tanah yang lapang, ya, atau di lapangan, ya, atau di tanah yang luas, bukan di dalam masjid. Itu yang disunahkan. Tapi bukan berarti tidak boleh melaksanakannya di masjid, bukan begitu maksudnya. Ya, yang lebih afdolnya memang dikerjakan di tanah lapang. Kenapa? Karena kalau tanah lapang itu banyak kaum muslimin hadir di situ. Beda dengan masjid, ya, tempatnya terbatas, ya. Oleh karena itu yang lebih afdol dikerjakan di tanah lapang atau di lapangan. Tetapi di masjid boleh dikerjakan seperti misalnya apa namanya, anggaplah tanah lapang itu terlalu jauh misalnya, atau karena musim hujan, ya, atau ada uzur-uzur yang lainnya, maka tidak mengapa dikerjakan di masjid. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, disunahkan untuk menyegerakan sholat Idul Adha. Jadi Idul Adha ini disegerakan dilaksanakan sholatnya. Adapun sholat Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan sedikit. Ya, kurang lebih antara 10 menit lah perbedaannya. Antara pelaksanaan sholat Id dan sholat Idul Adha itu kurang lebih ya sekitar 10 menit, ya, begitu. Kenapa sholat Idul Adha itu lebih disegerakan pelaksanaannya? Karena kaum muslimin akan menyembeli hewan kurban kan? Ya, akan menyembeli hewan kurban, maka lebih disegerakan pelaksanaannya. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, adapun sholat Idul Fitri, ya, diakhirkan sedikit, ya, lebih lambat sedikit pelaksanaannya, ya,
Kenapa? Ya karena di situ juga supaya kaum muslimin yang belum sempat berzakat, mengeluarkan zakat fitrahnya masih ada kesempatan, ya. Karena kan berzakat fitrah ini kan sampai sebelum imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Oleh karena itulah diundurkan sedikit agar kaum muslimin yang belum sempat berzakat fitrah maka bisa mengeluarkan zakat fitrahnya di pagi hari sebelum imam naik ke mimbar untuk berkhutbah. Ya. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri itu untuk mengkonsumsi kurma atau makan kurma dengan bilangan ganjil. Ya, untuk mengkonsumsi kurma bilangan ganjil itu disunahkan. Ya, namun ketika tidak ada kurma bisa dengan makanan yang lainnya, yaitu disunahkan. Ya ini khusus pada pelaksanaan sholat Idul Fitri sebelum berangkat, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu dan yang lebih sunnahnya adalah memakan kurma dengan bilangan ganjil satu, tiga misalnya atau lima. Ini hukumnya sunnah ya, bukan diwajibkan. Ya. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang melaksanakan sholat id untuk mandi. Ya, mandi dengan niat mandinya adalah untuk mandi sholat Idul Fitri, ya atau Idul Adha. Ya, disunahkan juga untuk berwangi-wangian, memakai wangi-wangian. Ya, ini khususnya laki-laki ya. Adapun perempuan ya jangan sampai memakai wangi-wangian sampai yang harum sekali sehingga bisa menyebabkan fitnah bagi laki-laki. Ya, kalau misalnya memakai wangi-wangian seadanya saja yang tidak bisa, jangan sampai tercium oleh laki-laki yang akan bisa membuatkan fitnah. Itu tidak dibenarkan. Ya, kemudian disunahkan juga memakai pakaian yang terbaik. Ya, jadi kita memilih pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya, kemudian disunahkan juga untuk pergi dan pulang dengan melalui jalan yang berbeda. Ya, pergi, maksudnya pergi kita lewat jalur A misalnya, maka pulangnya lewat jalur B misalnya. Begitu. Hikmahnya adalah ulama memberikan hikmahnya kenapa Nabi melaksanakan demikian. Kan Nabi kan begitu ketika beliau pergi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau mengambil jalan yang berbeda antara pulang dan pergi dengan jalan yang berbeda. Ulama memberikan semacam apa namanya pandangan, boleh jadi adalah Nabi ingin hikmahnya ya, hikmahnya adalah agar bumi itu menjadi saksi. Ya, bumi yang kita injak itu yang kita lewati itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin semakin banyak lorong-lorong yang kita injak, semakin banyak tanah-tanah yang kita lalui atau bumi-bumi yang kita lewati itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya dia pernah dilewati oleh sepulan-sepulan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kata ulama, kenapa Nabi mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari melaksanakan sholat id, itu untuk menampakkan syiar Islam. Ya, untuk menampakkan syiar Islam di hadapan orang-orang di luar Islam. Artinya Islam ini memiliki kekuatan, memiliki jumlah yang banyak, ya. Sehingga Islam pun orang-orang di luar Islam pun mereka tidak berani untuk bagaimana berbuat tidak benar terhadap kaum muslimin karena kaum muslimin memiliki jumlah yang cukup banyak. Maka lewat kenapa jalan berbeda supaya menampakkan syiar tersebut di hadapan orang-orang non muslim. Yang ketiga juga adalah ulama memberikan hikmah juga. Yang ketiga adalah yaitu kenapa mengambil jalan yang berbeda ketika pulang dan pergi, karena boleh jadi di situ ada kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Misalnya orang-orang fakir miskin misalnya seandainya mereka ketika itu butuh bantuan, maka kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Ya, itu maksudnya. Ya karena tentu kan manusia manusia ini kan berbeda-beda punya status sosialnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan dan seterusnya, ada yang butuh bantuan. Artinya adalah jangan sampai ada kaum muslimin di hari Id itu ada yang
yang bersedih karena tidak ada makanannya. Itu maksudnya. Ya, karena hari itu adalah hari raya. Hari itu adalah hari yang kita bersyukur dan bergembira ketika itu. Sehingga tidak ada orang yang bersedih karena tidak ada makanannya, misalnya karena tidak ada lauk pauknya, karena tidak ada dananya dan seterusnya. Ya, makanya kita ketika itu dengan mengambil jalan yang berbeda agar kita bisa memeriksa atau memperhatikan, boleh jadi ada yang kita lewati itu orang-orang miskin ya yang butuh bantuan kepada kita. Itu diantara hikmah-hikmah sehingga kenapa Nabi mengambil jalan yang berbeda ketika pergi melaksanakan sholat Id di lapangan. Kemudian setelah itu, ketika sudah sampai di tempat pelaksanaan sholat Id di lapangan atau di masjid, maka eh, kaum muslimin melaksanakan sholat Id sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat Id itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqomah. Ya, tanpa azan dan iqomah. Ya, begitu. Kemudian di rakaat yang pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali takbir. Ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan 7 takbir itu sudah include di dalamnya takbiratul ihram. Artinya sudah termasuk takbiratul ihram. Itu menurut sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan 7 takbir itu di luar daripada takbiratul ihram. Itu maksudnya ya. Ini tidak jadi masalah ya. Perbedaan ini tidak menjadi masalah. Ya, dua-duanya boleh. Silakan mau mengambil pendapat yang mengatakan 7 takbir di rakaat pertama termasuk di situ juga takbiratul ihram itu boleh, atau 7 takbir itu di luar daripada takbiratul ihram juga boleh. Ya, silakan eh, memilih ya yang mana kita ya inginkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Ini perbedaan namanya perbedaan tanawu, bukan perbedaan yang kontradiksi. Ya, tapi perbedaan yang bervariasi. Ya. Kemudian pada rakaat yang kedua, yaitu bertakbir sebanyak 3 kali di luar takbiratul intikal, di luar daripada takbir perpindahan. Ya, jadi 5 kali takbir di luar daripada takbir perpindahan. Ya, takbir perpindahan itu dari sujud, ya dari sujud ke rakaat yang kedua, itu namanya takbir intikal namanya, karena kita bertakbirkan Allahu Akbar. Itu sudah dihitung ya, sudah dihitung dari 5 takbir itu. Ya. Kemudian apa yang dibaca pada saat kita takbir itu, takbir pertama, kedua dan seterusnya. Di sini ulama ada beberapa lafaz-lafaz takbir ya. Ini boleh kita pilih salah satunya, seperti misalnya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, atau boleh juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, atau boleh juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian disambung dengan salawat kepada Nabi. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu boleh ya. Jadi kita terserah kita mau milih yang mana. Kalau kita mau pilih yang ringkas, bisa Allahu Akbar kabira atau subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Itu cukup. Itu yang paling ringkas. Ya, silahkan. Itu kita disunahkan untuk membaca doa atau takbir ya. Itu namanya bacaan takbir namanya. Bacaan takbir. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Dengan seraya mengangkat kedua tangan. Ya, jadi kita bertakbir Allahu Akbar, lalu kita baca doa takbir itu. Ya, doa takbir itu diantara dua takbir itu. Kemudian setelah bertakbir ya, rakaat pertama 7 kali, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah kalau imam tentu dijaharkan ya. Ya, salat maka imam mesti menjaharkan sholatnya. Artinya menjaharkan bacaannya, maaf. Menjaharkan atau membesarkan bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah begitu juga dengan surah yang lainnya. Ya, surah yang lainnya yang disunahkan itu membaca surah yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu rakaat pertama itu disunahkan ya. Yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah.
hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu disunahkan ya, tapi ini bukan wajib ya. Seandainya kita mau mengambil bacaan surah yang lainnya itu dibolehkan ya, itu boleh-boleh saja. Ya. Sunnah yang lainnya juga adalah membaca surah Qaf pada rakaat pertama, rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'at wa al qamar, itu pada rakaat yang kedua, itu juga disunahkan, tapi sekali lagi ini hukumnya tidak wajib. Surah-surah ini tidak wajib dibaca, hanya disunahkan saja. Misalnya kita mau memilih surah-surah yang lainnya, maka itu diperbolehkan. Ya, kemudian ya setelah selesai pelaksanaan salat Id 2 rakaat itu, maka maka imam berkhutbah ya, atau khotib naik ke mimbar berkhutbah ya. Tentang khutbah ini ada yang khutbahnya 2 kali sama seperti sholat Jumat ya, artinya ada duduknya di antara 2 khutbah itu. Ada juga ulama mengatakan cukup 1 kali saja ya, tidak ada duduknya. Itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi kedua-duanya itu diperbolehkan ya. Bisa dengan 2 kali khutbah. 2 kali khutbah artinya diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah itu, sebagaimana pelaksanaan sholat Jumat kan ada duduknya itu khotib, ya lalu dia lanjutkan lagi khutbahnya yang kedua. Atau 1 kali khutbah saja dan tidak ada duduknya di antara 2 khutbah itu, langsung saja eh, diselesaikan khutbahnya tanpa ada duduk di antaranya. Ikhwatal Islam azakumullah ya. eh, Disunahkan untuk khotib itu ketika berkhutbah untuk berbicara, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keadaan khutbah. Misalnya kalau khutbah Idul Fitri, maka berbicara tentang eh, apa namanya, tentang puasa yang sudah kita kerjakan. Itu ya, artinya refleksi terhadap puasa yang sudah kita kerjakan, tentang pengorbanan, kesabaran ketika dalam berpuasa. Begitu juga menyambut kemenangan dengan datangnya hari raya, itu seputar itu ya. Adapun Idul Idul Adha juga ya, berbicara tentang apa? Tentang perjuangan Nabi Ibrahim yang ketika itu ingin menyembelih anaknya lalu diganti dengan seekor domba ya. Ya bagaimana tentang pelaksanaan ibadah haji syariat itu juga disampaikan ya. Artinya disunahkan untuk disampaikan pada saat khutbah Idul Adha ya. Kemudian tentu juga disampaikan juga dengan materi-materi yang lainnya. Artinya ini materi-materi yang mesti bukan yang mesti adatnya, sebaiknya ada, karena berkaitan dengan Idul Idul Fitri berarti berkaitan dengan puasa. Kalau Idul Adha berarti berkaitan dengan pengorbanan atau berkorban, dan jemaah haji itu mesti disinggung meskipun sedikit, tetapi mesti ada pembahasannya. Kemudian disunahkan kita bertakbir mutlak ya. Takbir mutlak itu takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu pada 2 malam 2 hari 2 malam pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha ya. Itu kita disunahkan, artinya pada malam itunya, malam Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk bertakbir mutlak. Artinya takbir mutlak ini takbir di mana saja, kita di kantor, di pasar, di jalan, di rumah, di masjid, kita bertakbir. Di malam hari kita bertakbir ya. Begitu juga di malam Idul Adha juga kita bertakbir ya. Begitu juga takbir mutlak itu takbir pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 kita bertakbir, namanya takbir mutlak. Ya artinya sudah kita bisa bertakbir sejak tanggal 1 itu, takbir di siang hari, di malam hari, dimanapun kita bertakbir. Ya, bunyinya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, walillahil hamd, itu yang kita baca. Ada juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang terbatas, yaitu yang dibaca kita bertakbir ketika selesai melaksanakan sholat, yaitu sejak pada hari Arafah ya.
pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, di subuh harinya, habis sholat subuh, ketika kita sudah selesai salam, langsung kita bertakbir. Itu namanya dinamakan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu dibaca setiap selesai sholat. Ya, selesai sholat kita bertakbir. Ya, sampai hari tasyrik, sampai hari ketiga tasyrik, itu tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai di waktu asarnya itu kita bertakbir. Namun ketika sudah masuk maghrib, itu sudah berarti sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah, maka sudah habis hari tasyrik itu. Ya, ini barangkali yang bisa kami sampaikan eh, para peserta ikhwah dan akhwat sekalian pada kajian apa namanya fikih ya terkait tentang pelaksanaan atau hukum seputar sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah pembahasan tentang masalah sholat sudah berakhir ya. Tidak terasa ya. Pembahasan tentang masalah toharo sudah berakhir. Ya, sudah lama berakhir. Kemudian pembahasan sholat juga cukup panjang pembahasannya. Juga sudah berakhir. Ya, nanti kita akan masuki nanti pekan depan tentang pelaksanaan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Yaitu bab tentang jenazah. Hukum-hukum seputar jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Insya Allah kita akan bahas nanti di pekan depan. Baiklah, para ikhwah dan akhwat sekalian, ya waktu kita harus kita 1,5 jam, ada 1/2 jam ke depan ya. Yang mau bertanya silakan, yang belum jelas, kalau misalnya ada kekeliruan, kesalahan bisa diluruskan, dan jika ada yang mau menambahkan, seandainya ada yang luput bisa ditambahkan. Baik, di sini sudah ada yang bertanya lewat room chat. Saya bacakan ya. Jika kita terlambat 1 rakaat sholat Id, apakah kita mengganti rakaat yang tertinggal Ustadz? Jika iya, bagaimana caranya? Ya, tetap diganti. Ya, kalau kita misalnya terlambat 1 rakaat, ya kita ganti yang 1 rakaat itu. Sama seperti sholat-sholat yang lainnya, sholat fardu yang lainnya. Artinya kita masukkan, ya, maka kita pun mengganti 1 rakaat itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya sama-sama seperti ketika kita sholat tepat pada waktunya itu. Artinya, kalau kita ketinggalan, maka rakaat keduanya itu kita juga bertakbir juga sebanyak 5 kali begitu. Ya, demikian. Jadi mesti diganti juga ya, mesti diganti karena kita dianggap sebagai masbuk. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Apa Ustadz, apakah ada dalil lain tentang sholat Id ini? Misal tata cara sholat Id bisa seperti sholat biasa. Soalnya di kampung kami sholat Idnya itu seperti sholat biasa, seperti sholat subuh 2 rakaat. Iya, ya. Jadi yang kami ketahui bahwasanya sholat Id itu beda dengan sholat biasa. Ya, beda dengan seperti sholat subuh. Ya, sama dengan sholat subuh 2 rakaat, tapi caranya berbeda. Ya, caranya berbeda karena itu berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bertakbir itu. Ya, beliau bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama, lalu membaca Al-Fatihah, lalu ruku dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua beliau bertakbir juga sebanyak 5 kali takbir itu. Ya, jadi dia berbeda dengan sholat eh, sholat yang lainnya. Ya, adapun tentang apakah ada dalil lain tentang pelaksanaan sholat Id, Allah alam bisawab. Ya, saya belum juga mendapatkan dalilnya tentang sholat itu tuh seperti sholat subuh yang 2 rakaat tanpa tanpa 7 takbir, tanpa 5 takbir itu saya belum belum mendapatkannya. Ya, Allah alam bisawab. Ya, sebagaimana dalam kitab ini juga dijelaskan, yaitu bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan rakaat kedua sebanyak lima kali. Ya, kemudian pertanyaan ketiga lah, bagaimana kalau kita telat dan imam sudah salam? Ya.
Ya kita laksanakan sendiri saja. Ya kita kerjakan sendiri sholat idnya. Ya tetap kita kerjakan sholat idnya sendiri sendirian. Caranya bagaimana? Sama cara juga. Rakaat pertama kita bertakbir 7 kali takbir, ya. Kemudian rakaat kedua 5 kali takbir. Sama caranya dengan ketika kita berjamaah. Ya, Allah alam. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Kalau kita nggak puasa karena sakit, tapi bayar fidyah, apa harus diganti kalau sehat umur umur 70 tahun ya? Gitu ya. Jadi kalau yang sakit itu maka dia tidak berfidyah kecuali kalau penyakitnya penyakit menaun ya, artinya susah sembuhnya, maka dia cukup berfidyah, tidak perlu diganti. Tapi kalau sakitnya itu kemungkinan sembuh ya, maka dia tidak berfidyah. Dia mesti mengganti ya, mesti mengganti begitu. Ya, jadi lihat dulu penyakitnya. Ini sakit apa? Apakah sakit yang sulit sembuhnya, sakit yang menaun sudah tahunan, susah sembuhnya, atau sakit biasa saja? Artinya sakit yang kemungkinan besar dia akan sembuh dalam jangka waktu yang cepat begitu. Maka dia kalau dia kemungkinan akan sembuh dalam waktu yang dekat, maka dia harus mengkodok ya, mengganti, bukan membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya sakit yang sulit disembuhkan ya, secara medis misalnya, maka itu dia cukup berfidyah saja, tidak menggantinya. Ya demikian. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, jadi pertanyaannya bisa juga langsung ya. Kalau mau bertanya langsung, silahkan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kami berharap mudah-mudahan pembahasan tentang hukum seputar sholat Id ini, sholat 2 hari raya ini, semoga bisa dipahami dan kita bisa amalkan, khususnya pada pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Apatah lagi, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sekitar 2 bulan ke depan, tidak sampai lagi. Kita akan tidak lama lagi, insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Lalu setelah itu kita akan memasuki namanya hari Raya Idul Fitri. Kemudian tidak lama lagi memasuki hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, berikan keistiqomahan agar kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kita diberkahi di bulan Rajab ini. Begitu juga kita disampaikan kepada bulan Sya'ban dan Ramadan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya pada kajian kali ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah, yang keliru dari saya dan kekurangan ilmu saya atau godaan syaitan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf sekali lagi kepada para peserta kajian atas segala kekurangan-kekurangannya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu agama ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terselenggaranya kegiatan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada para donatur. Demikianlah kami, insya Allah kita bertemu lagi besok ya, besok jam 10 insya Allah tidak ada halangan, kajian tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa. Silakan para peserta kajian fikih yang mau bergabung besok silakan, insya Allah, yaitu kajian tazkiyatun nufus jam 10 pagi insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu, insya Allah segala waktu kita insya Allah akan semuanya bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf.
kita akhiri. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silakan rekamannya di-download, disimpan, di-save ya di HP-nya atau di komputer masing-masing. Kalau mau diputar-putar lagi, silahkan diputar-putar lagi untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Baiklah, kami akhiri kajian fikih ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.